Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Fahira Silpia dengan NPM 3012-4013 kelas C124 Program Studi Hukum. Kali ini saya akan membahas terkait kekerasan seksual secara verbal atau yang sering disebut dengan catcalling. Hai cewek, wangi banget hari ini. Abang temenin ya. Mau kemana nih seksi? Yuk kami antar aja. Jangan lari, kami udah jinak kok. Sudah banyak sekali orang di luar sana menjadi korban dan harus menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Ketika kita sedang berjalan sendirian, tiba-tiba ada satu atau sekelompok orang yang dengan seenaknya berkomentar, bersiul, atau bahkan melakukan tindakan yang tidak pantas. Hal seperti itu adalah sesuatu yang sering kita kenal dengan istilah catcalling. Tapi, apa itu catcalling sebenarnya, dan mengapa catcalling begitu bermasalah? Pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak senonoh dan melanggar hukum. Pelecehan secara verbal atau yang sering disebut sebagai catcalling adalah perilaku yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, ungkapan, atau cenderung kepada seksual. Meskipun hal ini terlihat hanya sebuah komentar, tetapi tindakan ini justru seringkali merendahkan harga diri seseorang dan justru bisa saja berdampak besar pada psikologis mereka. Apakah kalian tahu apa saja jenis-jenis dari catcalling? Yang pertama ada siulan atau panggilan tidak senonoh. Pada situasi seperti ini, pelaku bisa melakukan siulan atau panggilan seperti ini, ataupun ungkapan lainnya yang bertujuan untuk menarik perhatian korban secara tidak sopan. Hal seperti ini seringkali terjadi di jalanan. Yang kedua, ada ekspresi atau gerakan yang tidak wajar. Selain verbal, catcalling ini juga dapat terjadi secara non-verbal. Dalam konteks ini, pelaku tidak memanggil korban, melainkan pelaku memberikan isyarat tubuh seperti kedipan mata atau gerakan tangan yang bersifat ingin melecehkan korban. Dan yang ketiga ada komentar secara online. Selain di ruangan publik, catcalling juga bisa terjadi di ruangan digital, seperti di media sosial. Hal ini bisa saja terjadi ketika pelaku memberikan komentar seksual pada postingan, foto, atau video seseorang yang menjadi sasaran korbannya. Adapun sanksi hukuman yang harus didapatkan oleh pelaku yaitu yang pertama ada sanksi ringan berupa permintaan maaf atau denda. Yang kedua ada pidana kurungan di mana pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara jika terbukti melanggar undang-undang yang terkait. Dan yang ketiga ada sanksi administratif. Adapun undang-undang yang relevan atau UU ITE dan KUHP. Yang pertama ada pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, di mana dalam pasal 315 KUHP mengatur tentang penghinaan ringan yaitu penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang. Penghinaan ringan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Dalam undang-undang ini, pelecehan seksual non-fisik termasuk catcalling diakui sebagai tindak pidana. Pasal-pasal terkait menyebutkan bahwa tindakan pelecehan seksual yang dilakukan dengan kata-kata, simbol, atau tindakan lain yang tidak diinginkan korban dapat dikenakan hukuman. Selanjutnya ada putusan pengadilan. Meskipun belum ada aturan khusus, beberapa putusan pengadilan telah mencoba menjerat pelaku catcalling dengan menggunakan undang-undang yang ada. Perlindungan hukum bagi korban catcalling juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini memberikan hak-hak tertentu bagi korban seperti perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, dan bantuan medis serta psikologis. Namun, dalam penerapannya, perlindungan ini masih perlu ditingkatkan agar korban merasa lebih aman dan didukung dalam proses hukum yang lebih serius. Lalu ada perbaikan rekomendasi, regulasi, atau upaya yang harus dilakukan. Salah satu langkah yang terpenting yang dapat diambil yaitu dengan cara menganut undang-undang khusus yang secara nyata mengatur dan mengkriminalisasi tindakan catcalling. Ruang publik seharusnya menjadi tempat yang aman untuk semua orang. Tidak ada yang berhak membuat orang lain merasa takut hanya karena mereka ada di tempat itu. Ingat, tindakan kecil kita bisa membawa perubahan yang begitu besar. Mulai sekarang, hentikan catcalling dan kita musnahkan catcalling. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.